مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان. الصلاة والسلام على خير الإنسان سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه في آخر الزمان. أما بعد، فيا أيها المستغون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه عداء. الأولا المحترم الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف حفظه الله تعالى في حياته وعمره, dan juga yang kami muliakan guru daripada guru kita Al-Ustadzina Al-Mukarram Muhammad Minanur Rahman MPD, yang merupakan salah satu murid daripada Kiai Haji Maimun Jubair rahimahullah. Semoga dengan kehadiran beliau di sini kita sama-sama mendapat keberkahan ilmu yang disampaikan beliau nanti dapat tersambung sampai kepada Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada orang tua-tua kita, Bib Said As-Sagaf, Bib Alwi As-Sagaf, dan para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin sekalian yang insyaallah kehadiran kita di sini dapat menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala semua. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengundang dengan hormat kepada Al-Muhtaram Al-Ustadzina Nukrimuhu wa Nuhibbuhu Al-Habib Man bin Kamil As-Sagaf MPD Hafidullah Ta'ala fi hayati wa umri, dan kepada Al-Ustadz tafadhal mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati was-sirri sari fi sa'il asma'i was-sifati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin, Al-Habib Fauzi As-Saqaf, Om Sam, Paman Ja'far. Yang saya muliakan, saya hormati para sesepuh Ami Ikram Ammari, Ami Said As-Saqaf, dan yang teristimewa
guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Minanur Rahman, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi asy-syarifah, dan seluruh hadirin hadirat yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, 2009 tepatnya saya bersama beliau. Saya masih ingat ada satu kitab berjudul Nuruz Zolam, kitab komentar daripada Aqidatul Awam, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Di dalam kitab tersebut masih teringat jelas dalam benak saya, ada riwayat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala fakhr, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr." Saya adalah pemimpin seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini di hari kiamat, wala fakhr, tapi saya tidak bangga. Nabi Adam dan seluruh anak cucunya di hari kiamat berada di bawah panjiku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, murid daripada Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, beliau meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya tidak bangga menjadi pemimpin di hari kiamat. Maknanya adalah ana la aftakhiru bisiyada, innama aftakhiru bil ubudiyah. Nabi mengatakan, saya tidak bangga menjadi pemimpin. Padahal ini gelar pemimpin di hari kiamat. Tapi Nabi katakan, saya gak bangga gelar itu. Apalagi jabatan di dunia. Ini jabatan alam semesta, pemimpinnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bangga dengan jabatan itu. Kemudian beliau lanjutkan, saya hanya bangga dengan jabatan sebagai hamba Allah. Wa inna Rasulullah min ghairi ribati imamun alal itlaqi fi kulli hadrati, wajihun ladai rahman fi kulli mautini, wa sadru suduril arifin la'immati. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, sesungguhnya Rasulullah tanpa ada keraguan, beliau adalah pemimpin secara mutlak di alam jagat raya ini. Dan beliau memiliki jabatan yang mulia di hadapan Allah yang Maha Penyayang. Dan seluruh para aulia was solihin, bahkan para anbiya wal mursalin, seluruhnya mereka pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam maulidnya, beliau mengungkapkan kalimat yang sangat singkat tapi pemaknaannya sangat dalam. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini hanya isyarat, simbol. Tapi engkau adalah tujuan. Wa antal maqsud. Nabi Muhammad adalah maksud. Yang lainnya hanya isyarat. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya hanya ingin menciptakan Nur Muhammadi, la gair, kholas, gak ada yang lain. Allah gak ingin ciptakan apapun di alam semesta ini. Yang Allah inginkan hanya menciptakan Nur Muhammad. Walakin iradatul ilahi sabagat, akan tetapi kehendak Allah telah ditetapkan bahwa Nabi Muhammad akan diciptakan menjadi golongan manusia. Tapi manusia ini bukan manusia biasa.
Bashar lakal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Karena Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia, nur yang mulia ini diciptakan oleh Allah, kemudian Allah kehendaki untuk menjadi manusia yang sempurna, maka Allah ciptakan tempatnya. Di saat itu Allah ciptakan bumi, langit, matahari. Allah ciptakan segala sesuatu. Itu karena untung Nabi Muhammad SAW. Maka jelas dikatakan al-kaun isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini hanya isyarat dan engkau adalah tujuan. Alamul jin isyarah, alam jin isyarah, alamul ins isyarah, alam manusia hanya isyarah, alamul malaikah isyarah, alam malaikat hanyalah isyarah, alam nasut, lahut, jabarut, malakut, mulk, semuanya isyarah. Asyams, matahari, isyarah. Al-qamar, isyarah. Bulan adalah isyarah. As-sama, isyarah. Al-ard, isyarah. Bumi, langit, isyarah. Al-bahar, lautan, isyarah. Al-jabal, gunung, isyarah. Al-ins, isyarah. Manusia, isyarat. Malaikat, isyarat. Jin, isyarat. Yang hakikat adalah Nabi Muhammad SAW. Al-kaun isyarah wa antal maksud. Sebab itulah golongan para sufi meyakini, saya yakin-yakinnya, bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini yang disebut dengan makhluk masih wallah tercipta dari percikan cahaya Nabi Muhammad. Semua meyakini dari golongan arif billah wa asfiyah, sekalipun diperdebatkan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani bisanadin an Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari sanad dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau mendatangi Rasul, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, akhbirni an awali syai'in khalaqallahu ta'ala qabla al-asya'." Wahai Rasulullah, kabarkan padaku apa sesuatu yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Maka Nabi menjawab, "Ya Jabir, fa inna Allah ta'ala khalaqa qabla asya' nur nabiyyika Muhammadin min nurih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah taala menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya Allah. Makna dari cahaya Allah adalah cahaya yang khusus, ya, karena Allah itu bukan cahaya. Cahaya itu makhluk. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Bimakna dalam tafsir Al-Jawahir, Allah munawwirus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya di langit dan di bumi. Maknanya cahaya khusus. Berdebat, hadis ini lemah dan seterusnya. Mereka lupa bahwa periwayat hadis ini itu Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitab Musnaf itu beliau mencatat sekitar 19.202 hadis. 19.202 hadis. Hafalan beliau terhadap hadis-hadis Rasul di atas 100.000 hadis. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah dalam kitab Syiaru A'lami Nubala menyatakan beliau sebagai Al-Hafiz Al-Kabir Alimul Yaman, seorang ulama Al-Hafiz besar Al-Kabir. Al-Hafiz itu disebutkan dalam istilah para ulama hadis, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada, orang yang telah menghafal 100.000 hadis Nabi baik secara matannya maupun sanadnya. Itu minimal 100.000 hadis di kepala. Kok bisa dianggap hadis ini lemah?
Sedangkan periwayatnya adalah Syekh Abdul Razak Son'ani yang disebut oleh Imam Zahabi Al-Imamul Kabir Alimul Yaman. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Yaman, ke kota Son'a, hanya untuk menimba ilmu kepada Syekh Abdul Razak Son'ani. Perjalanan yang panjang. Beliau kembali ke Irak dalam keadaan capek. Wajahnya kelihatan sangat lelah menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menimba ilmu kepada Syekh Abdul Razak Son'ani. Kemudian beliau mengatakan, hayyin fima istafadna min Abdul Razak As-Son'ani. Kecapean saya ini, kelelahan saya ini tidak ada apa-apanya dengan ilmu yang saya ambil daripada Syekh Abdul Razak As-Son'ani. Beliau periwayat hadis tentang nur Nabi Muhammad SAW. Akan guru sekumpul mengatakan riwayat ini sahih karena Syekh Abdul Razak Son'ani termasuk tabaqat syuyukh al-Imamul Bukhari, termasuk rantaian sanad guru-gurunya Imam Bukhari. Kita kenal Imam Bukhari yang memiliki kitab sahih. Di dalamnya ada periwayatan sanad, di situ disebut namanya Syekh Abdul Razak As-Son'ani. Beliau pengarang kitab Musnaf. Maka beliau meriwayatkan hadis cahaya. Bahkan saya dapatkan satu riwayat yang lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Muhammad berupa An-Nur Muhammadi. Ini jadi kajian ilmu khusus, namanya ilmu Nur Muhammadi. Ilmu yang membahas tentang cahaya Nabi Muhammad. Di mukaddimah kitab Al-Anwar karangan Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani, Al-Anwar Muhammadiyah minal Mawahib Laduniyah. Di mukaddimah beliau bahas tentang ilmu An-Nur Muhammadi secara ringkas, tapi belum terlalu mendalam. Ada riwayat yang lebih dahsyat ketika Allah Ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad. Allah berkalam kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, khalaqtuka. Wahai Muhammad, aku telah ciptakan kamu. Wa khalaqtu Aliyah wa Fatimata wal Hasanah wal Husaina wal a'imma min waladil Husain min nuri. Yang artinya, wahai Muhammad, aku telah ciptakanmu. Aku telah ciptakan Ali. Aku telah ciptakan Fatimah. Aku telah ciptakan Hasan. Aku telah ciptakan Husain. Ini Allah berkalam demikian. Dan aku telah ciptakan para imam-imam dari keturunan Husain. Seluruhnya berasal dari cahayaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Min nuri. Jadi kita ini fata morgana hakikatnya. Fata morgana. Yang wujud di alam semesta ini hanya Nabi Muhammad. Maka jika kita ingin menjadi yang wujud, maka hubungkan hati kita dengan yang wujud, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka akan terhubung dengan wajibul wujud, yang wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna al-kaun, isyarah, wa antal maksud. Yang pertama. Yang kedua, adanya penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alam semesta ini beserta makhluknya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin diakui sebagai Tuhan. Walaupun sebenarnya Allah tidak butuh pengakuan makhluk. Allah Maha Kaya, antum fuqara, kalian semuanya fakir. Wallahu ghani, dan Allah itulah Maha Kaya. Tapi kehendak Allah ingin diakui, eksistensi Allah sebagai Tuhan. Maka Allah ciptakan makhluk. Ada dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, kuntu kanza makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa kai u'raf. Saya adalah harta berharga yang tersembunyi, kata Allah. Allah mahal. Ilmu Allah mahal, ma'rifatullah mahal.
Saya adalah harta yang tersembunyi atau yang disembunyikan. Maka saya ingin agar saya dikenal, kata Allah. Maka aku ciptakan makhluk agar supaya seluruh makhluk mengakui aku adalah Tuhan. Dan yang pertama kali mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin adalah Nabi Muhammad. Maka tujuan penciptaan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini adalah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan orang yang paling mengenal Allah, yang paling memahami Allah, yang paling mengetahui Allah, huwa Sayyiduna Muhammad. Ana a'rafuhu billah. Saya paling mengenal di antara semua mereka. Wa fi riwayah ana a'rafukum lillah wa akhsha lakum lillah. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Allah ciptakan makhluk tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan yang ketiga. Kenapa diciptakan makhluk? Dijawab dalam surat Az-Zarriyah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah padaku. Dan ibadah yang paling terbaik yang dipersembahkan kepada Allah adalah ibadahnya Nabi Muhammad. Gak ada satu makhluk ketika beribadah kepada Allah memiliki kualitas ibadah sehebat kualitas ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu, hatta malaikah, hatta al-anbiya, hatta al-mursalin, bahkan malaikat, para nabi, para rasul, ibadah mereka tidak akan bisa sama selama-lamanya dengan ibadahnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang membedakan adalah ketika Nabi beribadah, beliau pernah melihat Allah, pernah berjumpa Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Likullin nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwa Muhammada. Dikatakan dalam syair bahwa semua para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah, akan tetapi keistimewaan melihat Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana mungkin bisa sama ibadah orang yang belum pernah melihat Allah dengan ibadah orang yang telah melihat Allah? Tentu akan berbeda. Maka ibadah terbaik adalah ibadahnya Nabi Muhammad. Maka al-kaun isyarah, alam semesta hanya isyarat. Wa antal maksud, dan tujuannya adalah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah orang yang ibadahnya paling terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dengan ayat di surat Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah berikan gelar kepada Nabi Muhammad hamba Allah yang senantiasa berdiri ibadah, solat. Hampir-hampir seluruh bangsa jin ikut berkumpul di sisi Nabi Muhammad SAW untuk ikut berjamaah solat di hadapan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi telah diakui sebagai Abdullah, hamba Allah. Kita semua gak bisa untuk membanggakan diri, baik dia itu ulama sekalipun, baik dia seorang dai, baik dia seorang habib, baik dia seorang kiai, belum ada satupun yang mendapatkan pengakuan Allah bahwa kita ini hamba Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala telah mengakui, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hikmah maulid yang pertama tadi oleh sampaikan oleh guru kita bersama. InsyaAllah dapat kita fahami dan kita
menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan semakin mengenal kita kepada Rasulullah SAW. Demikian kita lanjut pada hikmah maulid kita yang kedua pada malam hari ini. Kita mengundang dengan penuh takdim dulu daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Minanur Rahman MPD. Kepada Al-Ustaz Kiai kami persilakan. Tafadhal Mas Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fadilatul habaib, para habaib yang saya takdimkan, saya muliakan, Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, Al-Habib Fauzi As-Segaf, dan juga ada Ammi Ikram Ammari, dan juga para habaib, para masyayikh semuanya yang saya takdimkan, saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah kepada kita. Di antara nikmat itu Allah ciptakan kita dengan wajah yang berbeda-beda. Alhamdulillah yang hadir di sini semua wajahnya nggak ada yang sama. Ya. Kalau semua sama, betapa bingungnya istri kita, mana suami saya? Alhamdulillah kita tadi mendengarkan begitu dahsyat yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman, yang ibarat kita makan itu sudah kenyang sekali. Maka cukup saya ngasih minumnya saja, ya, yang segar-segarnya saja. Alhamdulillah, nampaknya biarpun wajah-wajah ini berbeda-beda, tetapi wajahnya ini adalah wajah-wajah yang sama kemarin yang hadir di Muhajirin sana. Sekarang hadir di sini juga. Kayaknya ini ahli Ternate ini bisa alim hanya dengan hadir maulid saja. Luar biasa, Masya Allah. Benar apa tadi yang dikatakan Habib, bahwa Rasulullah adalah orang pilihan yang luar biasa, yang tidak ada makhluk yang sama dengan beliau. Beliau dilahirkan sudah dalam kondisi yatim, diasuh oleh ibundanya, tidak lama ibundanya wafat juga, sudah yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya, kakeknya tidak lama wafat juga. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang pengen mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidikku sehingga dipilihkan didikan yang terbaik. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akwal apa yang dilakukan beliau menjadi sebuah syariat kepada kita. Apa yang diucapkan beliau menjadi wahyu buat kita. Dan bahkan apa yang didiamkan beliau diam saja, itu bisa menjadi ketetapan hukum buat kita. Coba kalau kita diam, ya, bisa jadi kemungkinan banyak mikirin cicilan utang. Kalau Rasulullah tidak, bisa menjadi ketetapan hukum. Ada beberapa kisah, karena saya mau cerita-cerita saja ya, jadi biar seger. Ada diabadikan di dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, saya agak lupa ingat. Nah, saya biasanya kalau di Jakarta itu istiqomah ngajar hadis sama ngajar tafsir sama fikih. Tadinya hampir separuh hafal Sahih Bukhari. Cuman karena dipakai jalan Ternate yang naik turun itu hilang semua hafalan saya. Ya, saya ingat-ingat sebentar. Ya. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari, datang seorang kakek-kakek, ya, ngadu kepada Nabi. Kalau kemarin di Al-Muhajirin saya cerita tentang nenek-nenek, sekarang kakek-kakek. Biar nggak dianggap saya sentimen, ya. Datang seorang kakek-kakek ngadu kepada Nabi. Halaktu ya Rasulullah, hancur saya, binasa saya Rasulullah, rusak, ya, binasa, celaka saya. Ya. Kata Nabi, ma'ahlaka, apa yang menjadikan kamu celaka? Ya, kata bapak tadi, kakek-kakek tadi, waqatu imraati fi Ramadan, ai jama'tu, aku melakukan jima di bulan Ramadan sama istriku. Ya, nggak usah diartikan ada anak-anak, ya. Ini tempatmu. Sehingga kata Nabi,
karena dia melanggar berhubungan suami istri di bulan Ramadan, harus ada kafar dendanya ya. Nabi mengatakan halaka raqabatun tu'aqibuha, apa kamu punya budak yang bisa dimerdekakan? Lah, aku enggak punya budak ya Rasulullah. Nah, Nabi diam sejenak. Kemudian Nabi tanya, wa halaka antastati'a siyama syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu kuat puasa 2 bulan berturut-turut? Lah, jangankan 2 bulan, Ramadan aja jebol. Enggak kuat nahan. Rasulullah mikir lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahallaka ta'am, apakah kamu punya makanan yang bisa it'amu sittina masakin, yang bisa dikasih makan untuk 60 fakir miskin. Jadi dendanya 60 fakir miskin, ngasih makan tuh. Kalau kita melanggar berhubungan badan di siangnya bulan Ramadan. Kata dia, lah enggak punya Rasul, saya orang miskin, enggak punya untuk yang saya sedekahkan. Akhirnya Rasulullah ambil kurma dari dalam rumahnya itu, satu karung atau satu tempat itu ya, kasihkan. Khud wastasodak, ambil dan sedekahkan ya, orang-orang miskin di kampungmu. Kata dia, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih miskin dari saya? Ya, saya di kampung paling miskin ya Rasulullah. Rasulullah itu dalam hadis itu mengatakan, diriwayatkan Rasulullah sampai ketawa sampai gigi gerahnya kelihatan. Ya, kata mungkin bahasanya kita, ini orang belagu banget ya. Udah miskin, melanggar Ramadan lagi ya. Tapi kalau Rasulullah enggak ya. Jadi akhirnya karena dia jawab begitu, ya saya paling miskin ya Rasul, nggak ada yang lebih miskin dari saya. Akhirnya kata Rasul, ya udah ambil buat makan kamu dan keluargamu ya. Mereka tahu Rasul. Begitu dahsyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu buat hukum jadinya yang diucapkan Nabi. Jadi hukum bagaimana kalau kita kafarat dalam melanggar Ramadan. Lanjut, Masya Allah. terakhir ya 3. Yang tadi di dalam Sahih Bukhari. Sekarang ada cerita di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, guru dari Imam Bukhari. Datang seorang pemuda, sekarang pemuda ya, biar nggak bapak-bapak terus yang di sini. Datang seorang pemuda, bilang ke Nabi, "Idzan li ya Rasulullah bizina." Izinkan aku mau zina. Tiba-tiba datang minta izin pengen zina. Ya, para sahabat ini berdiri mau nonjokin, ngajar ini ya, orang nggak punya adab sama Nabi. Tapi Nabi itu orang santai, Nabi itu santai banget ya. Kok tiba-tiba datang pengen minta izin mau zina? Nabi tanya, atuhibbu bi ummik, apakah kamu suka kalau zina itu terjadi sama ibumu? Oh lah, enggak, saya enggak mau kalau sama ibuku. Ya. Nah kalau seumpama kamu punya anak perempuan juga suka enggak dizinai? Oh enggak juga. Dia mikir juga, baru mulai mikir, ya juga ya. Akhirnya Nabi menaruh telapak tangannya di dadanya orang tersebut. Allahumma gfir dzambah, ampuni dosanya. Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Wa hasin farjah, jagalah farjinya. Habis didoain Nabi begitu, dia menjadi orang paling benci dengan namanya zina. Melihat perempuan aja begini. Kalau kita kan paling begini ya, dibuka. Masih dibuka sedikit, Nabi enggak. Dia benar-benar enggak mau. Begitu gara-gara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi intinya, begitulah didikan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan bisa menjadi ketetapan hukum buat kita. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya bisa bareng-bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya memberikan oleh-oleh ya, satu amalan riwayat dari Sayyidah Maimunah. Karena di Muhajirin saya kasih amalan raditu billahi robba. Ya, sini kalau enggak nanti saya bisa disalahkan ya. Ini amalan zikiran yang mana dikatakan di dalam hadis itu Rasulullah itu datang ke rumah Maimunah setelah subuh. Itu Maimunah dalam kondisi masih zikir, sehingga Nabi keluar dari rumah Maimunah itu, Maimunah dalam kondisi zikir, sampai Nabi datang lagi sekitar matahari sudah panas itu ya, jam-jam 10 atau jam 11. Itu Maimunah masih zikir, kuat zikirnya, istri-istrinya Nabi ya. Kalau istri kita kuat ngitung duit ya. Kalau istri Nabi kuat zikir ya. Sampai akhirnya Nabi tanya, "Wahai istriku, dari tadi engkau masih duduk terus zikir?" "Iya ya Rasulullah." "Belum pernah bangun?" "Belum." Ya. Akhirnya kata Rasulullah apa? "Tadi saya keluar baca 4 kalimat, 3 kali saja, itu andaikan ditimbang oleh Allah beratnya sama pahalanya dengan zikirmu selama ini tadi." Jadi ini pendek tapi ini dahsyat. Sebenarnya rahasia cuman karena ini saya bocorin ya di sini. Zikir itu adalah tasbih dan tahmid, subhanallah walhamdulillah.
Ya, subhanallah wa bihamdihi, kemudian ditambah adada khalqi, ya, wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ya, 4 ini ingat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kita ulang bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Diamalkan sehari, dibaca 3 kali, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama hikmah maulid yang kedua dari guru daripada guru kita juga tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi perlu kami rangkum beberapa kesimpulan hikmah maulid pada malam hari ini. Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan agung dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan rahmat terbesar bagi seluruh alam. Bahkan cahaya langit dan bumi terpancar karena keberadaan beliau. Para ulama yang berilmu menegaskan bahwa seluruh kemuliaan dan kesempurnaan alam ini berawal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memperingati maulid Nabi bukan sekedar mengenang kelahiran beliau, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas anugerah terbesar Allah, sekaligus dorongan bagi kita untuk meneladani akhlak, perjuangan dan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyempurnakan keberkahan pertemuan kegiatan kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ami Ikram bin Said Ammari. Pada Ami Ikram, tafadhal maskurah. Ala hajini ya bin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa qadimi sultani. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu jaradid wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu qabla ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna hunakana fika wa manika wa yazika min kulli syai'in marid wa jabbarin anid wa ji'ain wa jibak wa jihasad wa min syarri kulli jisarin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hakikna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'u wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin warjumna kamala mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.